masukan. Dan juga saya terima kasih atas inisiasi dari DPD untuk mengundang Gubernur dan juga Pak Menteri, Ibu Menteri kaitan dengan masalah pelayanan kesehatan gratis yang memang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Beberapa waktu yang lalu saya juga ketemu dengan Direktur Utama Pak Profesor Dr. Fahmi. Saya hanya ingin mengatakan sebetulnya saya punya niat baik. Tidak ada hubungannya kampanye, tidak hubungan apa, saya punya niat baik bahwa persoalan kesehatan memang bukan persoalan yang sederhana. Persoalan kesehatan Undang 23 memang urusan wajib bagi daerah. Oleh itu saya pastikan bahwa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan sebagainya juga menjadi program yang kita tangani secara sungguh-sungguh. Bahkan atas pidato dari Pak Ibu Menteri waktu yang lalu kita juga Nasar punya program untuk stunting ya kalau tidak salah. Dan kita ikuti besok kita bercatangan pemberantasan penyakit tuberkulosis. Samping itu juga kita berusaha meningkatkan derajat kesehatan dengan program membangun dan fasilitas berbagai rumah sakit di daerah melengkapi. Namun saya merasa terenyuh manakala memang masih ada masyarakat yang belum dapat kesempatan dan aksesibilitas yang berkaitan pelayanan kesehatan. Faktanya begitu, dan jujur harus kita akui bahwa masih ada. Saya memahami BPJS sejak saya wali kota dan saya menerima itu, karena itu juga dicatatkan dari masa-masa saya wali kota. Saya juga paham tentang bagaimana posisi ibu, dan saya juga paham tentang Permendagri yang mendapatkan dukungan. Tapi saya minta Pak Menteri dukungan yang maksud apa? Apakah boleh nanti pemerintah polisi menganggarkan untuk membiayai seluruh premi yang memang tidak mampu dilakukan oleh masyarakat? Kalau secara tegas Permendagri atau Polres itu mengatur memang boleh diberikan ruang untuk anggaran, saya anggarkan nanti. Cuma fakta di lapangan memang sekarang ada 2 juta orang. Lalu kita mencoba dengan Pak Fahmi, kita pilih-pilih lagi. Ada yang potensial dari perusahaan yang saya siap sama-sama terjun ke lapangan. Saya kira juga nanti dengan DPD untuk mendorong agar perusahaan punya tanggung jawab. Bahkan di beberapa perusahaan sekarang BPJS menggunakan para jaksa untuk terjun ke lapangan agar mensosialisasikan dan mewajibkan para perusahaan untuk begitu juga bagi masyarakat yang mampu. Bagi masyarakat yang mampu. Tapi harus diakui bahwa penduduk Banten itu sekarang terus berkembang, bahkan sudah hampir 11 juta lebih. Dari 8 juta yang sudah membayar premi, yang sudah punya kartu BPJS, itu sebagian besar ditanggung oleh pemerintah pusat dengan JKN. Coba itu ulang, hampir 3 juta lebih. Pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota kabupaten sekarang juga sudah memberikan jaminan dari dana masing-masing, dari dana negara masing-masing sekitar 600 lebih. Berarti 2 juta orang ini siapa sebetulnya? Yang terus secara faktual kita sudah lakukan uji petik di berbagai tempat, ya kita sudah klasifikasikan dengan harapan bahwa mereka ke depan sudah bisa memiliki kartu BPJS dan jaringan BPJS. Tapi ketika mereka sakit hari ini, siapa yang melayani? Ketika mereka datang malam ini, mereka tidak punya kartu BPJS dan mereka ditolak, lalu siapa yang menjadi tanggung jawab? Negara harus hadir, itu prinsip nawacita. Nah, bagaimana menangani ini? Apa kita tunggu pendataan, kita tunggu investigasi dan faktualitas di lapangan baru kita katakan bahwa itu akan dilayani? Apa menunggu juga kemampuan anggaran pemerintah provinsi dan agregasi dari kota kabupaten?
Karena kota dan kabupaten dan provinsi hanya sanggup sementara dengan anggaran yang ada. Karena kita memerlukan juga pembangunan kesehatan. Prioritas Banten itu prioritas cukup banyak kesehatan. Kalau memang nanti pemerintah boleh, cuma Bu, saya hitung-hitung ini, Ibu sih saya kira mudah-mudahan bisa paham. Kalau katakanlah 2 juta hari ini, masyarakat yang belum dapat BPJS, kita layan, kita bayar BPJS ya. Pemerintah provinsi harus menanggung hitungannya sekitar 600 miliar. Kita juga tidak punya cukup dana. Di samping itu juga kita harus buatkan semacam peraturan daerah atau buatkan dalam APBD perubahan. Tapi hari ini, bulan ini, kalau ada yang sakit yang belum dapat BPJS, nah oleh itu sebenarnya saya punya niat baik. Saya tidak akan pernah juga mau dibenturkan antara satu undang-undang 23 dengan undang-undang BPJS. Saya tidak dalam posisi untuk melawan BPJS, tidak dalam juga menolak. Kalau Presiden juga saya jelaskan, kita tidak dalam posisi menolak. Itu kita patuh, kita dukung, kita solusikan, buktinya kita anggarkan. Kita anggarkan dengan asumsi 135.000 orang kita anggarkan dalam tahun ini untuk BPJS dan untuk mendapatkan premi. Sudah mendapat premi mereka. Tapi ketika 2 juta orang ini yang sedang kita pilah-pilah, dan maksud saya sambil menunggu kita pilah-pilah, dan ke depan juga sekarang akan berkurang dengan BPJS, akan kartu BPJS, masih ada pemerintah, masih ada di situ. Tidak hanya Pak Badri, tidak hanya Pak Sadli, untung Pak Badri juga turun. Kalau kita ke daerah, mereka nangis kok depan saya. Pak, kami berobat, kami sudah sakit, dibawa dari Lebak masuk ke rumah sakit. Kita juga ada SKTM, kita siapkan juga SKTM. Jadi BPJS kita keluarkan SKTM. Itu benar-benar, tapi ini tidak cukup untuk pendekatan simptomatik sekarang ini. Maksudnya pendekatan ketika mereka sakit, ini BPJS juga. Kakak saya kemarin masuk ke rumah sakit. Ya karena dia punya rumah sakit, nggak tahu kalau itu kakak, adiknya gubernur. Masih keluar. Mendadak parah, jantung. Saya masih di mana itu Pak? Saya di Berserapat. Dibawa oleh ponakan saya. Ponakan saya itu tukang ayam kampung itu. Diminta langsung 15 juta. Kata kakak anak saya, ponakan saya, ini ada 5 juta cuma. Terus ya setelah itu ya harus cari 4 juta. Sudah 15 juta dipesan, kalau gak nanti jangan bayar ke BPJS ya. Ya pakai bayar BPJS, udah ini terus akhirnya kena angka 23 juta. Rumah sakit juga lagi dengan BPJS, saya nggak tahu. Apa klaim-klaimnya lancar atau nggak, saya nggak masuk wilayah itu. Cuma ini masukkan juga buat BPJS. Ada juga yang datang rumah sakit 3 bulan putus. Atau 3 bulan masuk rumah sakit, dia dikenakan denda. Walaupun ibu waktu bilang saya, waktu ibunya bukan tidak sebetulnya apa, nama saya nggak paham. Harus ada uang itu dulu. Jadi dia jual tanahnya, baru dapat uang. Ya gak ada tadi apa bisa masuk. BPJS tapi memang mereka terhenti. Saya bisa bawa ke ibu atau ke BPJS. Begitu banyak orang yang bisa kita bawa bertestimoni, menjadi saksi-saksi kita di lapangan. Tapi saya juga kan nggak memperkarkan itu. Saya tidak ingin juga mengkoreksi bagaimana BPJS efektif atau tidak, persoalan itu, karena memang pastinya kita juga semaklum. Perangkat-perangkat instrumen termasuk aturan-aturan yang ada di BPJS mungkin juga belum dipahami oleh masyarakat. Tapi kita juga harus tidak menyalahkan masyarakat. Karena kondisi masyarakat kita yang di Banten. Kemarin puskesmas pindah, ada yang punya BPJS Rp3.000, lalu dengan obat 32.000. Orang di Banten di Lebak mengeluarkan 30.000, 5.000 bukan persoalan yang gampang. Susah Bu. Saya dulu waktu wali kota, saya agak banyak diri ngomong nggak apa-apa ya Bu. Ini kan jadi kayak apa, saya bukan. Dua wali kota dulu ada jam kesmas, jam flashback, dan kita jam kesmas.
Cuma Jamkesmas itu pada tindakan-tindakan medis tertentu tidak dilayani. Dia hanya melayani 3 hari setelah itu dengan obat, lalu disuruh pulang. Jadi namanya cost sharing. Begitu masuk ke rumah sakit, tindakan operasi dan sebagainya, mereka suruh pulang karena tidak harus bayar. Mereka pulang. Akhirnya saya mencari cara bagaimana saya bisa membantu rakyat saya agar mereka kalau masuk rumah sakit, tindakan apapun yang dilakukan dokter rumah sakit itu tidak harus memberatkan masyarakat. Bapak Ibu boleh cek pada waktu saya berkita 10 tahun, harus saya anggarkan dengan sistem kartu multiguna. Saya gabung sumber anggaran dari BPD, dari Jamkesmas dan Jamkesda, lalu saya bilang kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Saya bikin rumah sakit tadi awalnya untuk masyarakat yang miskin. Tapi kita diperiksa oleh BPK, bahkan KPK memeriksa di beberapa daerah, karena ternyata ada orang kaya masuk mendaftar fasilitas miskin. Akhirnya saya bilang, udah seluruh 2.500.000 warga Tangerang itu mendapatkan kesehatan gratis dengan kelas 3. Standar harga kita sepakati ke 38 rumah sakit termasuk Cipto. Saya ingin bahwa kalau ada yang saya sakit di Salemba, sudah masuk dan bilang atas nama Tangerang. Klaim atau pembayaran kita bayar 3 bulan sekali dengan kita gunakan verifikator. Tindakan dari rumah sakit terukur, terstandarisasi dengan 637 komponen pembiayaan, dari obat, tindakan medis lainnya, operasi kaki dan sebagainya. Kita kerjasama termasuk dengan rumah sakit harapan kita, rumah sakit Pahlawan, di mana ada orang Banten, orang Tangerang itu, saya berikan untuk masuk ke 38 dan itu berjalan. Sudah baik. Dan tidak ada masalah. Anggaran yang kita terbitkan sebagai kita anggaran tiap tahun adalah sekitar 60 sampai 90 miliar. Pada bulan Februari dan Maret itu seringkali kita cek ada kenaikan jumlah pasien yang otomatis juga akan kenaikan target. Ternyata apa? Pada bulan Januari Februari itu terjadi persoalan cuaca, perubahan iklim. Angka pasien yang terkena demam berdarah cukup tinggi. Apa yang saya lakukan? Saya baca berbagai informasi, termasuk juga di Kuba dan sebagainya. Saya gerakan juru mantik masing-masing di posyandu. Saya membangun 1000 posyandu. Bisa dilihat sekarang di Kota Tangerang diresmikan oleh Bu Ati. Dan situ mulai pelayanan ketahanan, kesehatan, tahanan pangan supaya ada di situ. Dan juru mantik per RW itu 1 juru mantik, 1 desa 3 juru mantik. Saya kasih insentif 250.000 dan dia wajib tiap Jumat untuk melihat lingkungan perumahan. Dan bagi pemilik rumah yang memang diketemukan 3 kali berturut-turut, saya tidak gratiskan untuk kesehatan. Ternyata pada tahun-tahun berikutnya menurun, sehingga saya dapat setiap tahun mendapat penghargaan dari Menteri Kesehatan. Termasuk saya dapat tadi surat bencana berdua sama Turisma waktu itu. Cuma karena saya kan nggak pernah diekspos dan saya nggak punya YouTube waktu itu, nggak punya gitu. Kembali kepada soal ini Bu. Pada prinsipnya saya mendukung sebenarnya kebijakan Ibu, termasuk kebijakan Presiden. Saya juga sudah konsultasi, tapi tidak perlu saya jual ini. Saya juga sudah bicara dengan Pak Profesor. Ada masalah memang Bu di lapangan. Dan kita tetap memperhatikan tugas-tugas di bidang kesehatan yang menjadi kewajiban kita tadi, preventif, obat dan seterusnya, termasuk juga pencanangan tuberkulosis. Besok saya minta itu sekalian. Ini ada 2 juta yang memang belum kita urai, tapi mereka sakit, fakta itu. Saya bilang kalau
ke depan kita sudah katakanlah siap dengan anggaran kita dengan BPN, ya nggak ada masalah, kita juga kita. Tapi yang sekarang ini memang perlu ada penanganan. Apalagi juga Pak Badri, Pak Sadi Karim, Pak yang juga nanti jadi politisi, ini kan juga ditanya juga, akan diminta, Pak saya kalau sakit gimana, saya nggak punya ongkos. Oh begitu, apalagi sering ongkos, tepat, sering ongkosin. Tapi waktu di kota Tangerang, saya bilang, kamu jual program saya, begitu mau masuk tahun-tahun politik, sekarang ini, ya sudah, ini ada pemerintah yang kerja, tinggal bawa aja. Pak Badri ini kan bekas perjuangan saya, itu juga saya membantu beliau walaupun saya nggak kasih duit. Itu kasihan dong uang operasional buat pembukit. Nah, ceritanya singkat cerita, yang jadi masalah sekarang saya adalah ada 2 juta walaupun ibu sudah kemarin, ibu dari BPS sudah, Pak ini dikira. Saya bilang Bu, nih. Nah kita akan dukung ini, misalnya dari kalangan para pekerja tanpa upah gitu ya, bukan upah ya, itu juga sudah kita klasifikasikan. Begitu juga orang yang memang kita yakini ketidakmampuan, ibu juga bisa maklumi bahwa dari jumlah warga Banten itu berdasarkan kemarin kalkulasi kita, pendapatan yang 600.000 ke bawah itu masih cukup besar. Lebih ini kalau tidak masuk orang miskin, tapi masuk hampir miskin. Nah kalau kita kalkulasi mereka punya anak 5, harus membayar 23.000, ya kan? Jadi kan berkurang, ya mungkin bisa, tapi kan berkurang. Nah orang-orang yang ini kita didik sambil kita ke depan kita tingkatkan progresnya, pencapaiannya, sambil pemerintah daerah juga menyiapkan dana, termasuk tadi peraturan menteri kita laksanakan, kita undang agar juga ini. Tapi yang menjadi kewajiban kita di orang miskin sebenarnya sudah kita penuhi. Yang hampir miskin mereka yang memang tidak, yang memang dalam catatan mereka pencarian cuma dapat 100.000 ke bawah, 600 ke bawah. Seperti petani cuma dapat 50.000, 52.000 per hari untuk menghidupi 8 orang. Sangat tidak mungkin. Gitu. Nah di sini saya singgung Bu, sekarang untuk pertambahan penduduk ini KB juga udah agak ketat zaman saya waktu saya dulu pada desa, saya kata zaman Pak Harto tuh rasanya tiap hari bawa akseptor, IUD dan sebagainya. Ini juga memang peningkatan kemiskinan, pengangguran juga karena adanya peningkatan jumlah penduduk, termasuk di dalamnya orang-orang yang dari luar Jawa, saya di luar Banten itu rata-rata mencari pekerjaan di Banten nganggur, itu persentasenya cukup tinggi. Yang kalau itu tambah berarti ada kewajiban kita untuk memberikan mereka dari kesehatan. Jadi kesimpulannya yang saya bidik ini adalah mereka yang hari ini, besok atau tahun ini yang belum mendapatkan BPJS atau belum kita usahakan mendapatkan BPJS. Saya sangat mendukung BPJS sehingga ini menjadi kalau BPJS kan ada di Jakarta, tapi kalau kami ada masing-masing gubernur dan para BPD ini kan ada di rakyat sekian kali. Jadi kita merasakan, oleh karena sebetulnya kita membantu peran-peran pemerintah di dalam rangka memberikan aksesibilitas, membangun kesehatan di Provinsi Banten. Karena kemarin memang jawabannya kita harus merujuk, saya ingin memang mendapatkan semacam, kalau memang kesimpulannya pemerintah tidak benar, sudah kita lepas 2 juta orang ini. Ya, kalau memang pemerintahnya Pak harus kita segera kita berjuang sama, mungkin tahun depan akan berkurang atau tahun depan bisa kita eliminir. Tapi tahun ini saya merasa sebagai gubernur yang juga memberikan perhatian di bidang kesehatan, wayahnya mendapat respon, walaupun mungkin tidak dalam dukungan secara politik atau apa, tapi bisa memahami apa yang ingin dan apa yang saya tawarkan kepada publik, pada masyarakat, bahwa pentingnya mengurangi beban mereka. Itu saja saya kira. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya konsep saya. Nah, oleh karena itu pada tahun ini sebetulnya kenapa saya buat surat Ibu Menteri, saya buat surat juga ke Presiden, karena
ada yang belum ditangani, dan ini menjadi tanggung jawab gubernur, DPD, dan juga itu saja. Kalau nanti tahun depan Pak Direktur bilang, udah 600 bayarin, jangan 600, 2 juta saya bayarin. Kalau memang ini ada duitnya, itu catatannya. Nah kalau sekarang kita itu, ini sederhana aja, kalau 2 juta, kita yakini tidak lebih dari 150 miliar per tahun. Satu. Yang kedua, kita bisa kerjasama rumah sakit. Kalau Lebak dengan rumah sakit Lebak kita siapkan, rumah sakit Cipto kita siapkan. Di mana termasuk maaf DPD kalau mungkin memerlukan. Misalnya dia rumah sakit yang terdekat dari DPD ini juga menjadi tanggungan pemerintah daerah. Jadi sanggup, saya sanggup. Saya kira itu sebenarnya saya kira udah sepaham dengan Pak Iri bahwa tahun ini memang kita belum bisa memasukkan 2 juta itu untuk mendapat BPJS. Kalau tahun depan ya sudah, kalau ada sisa kita tabung lagi yang belum masuk. Sebenarnya itu saja saya kira Pak Badri, terima kasih banyak. Kapitasi Bu ya. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan informasi laporan mengenai berapa besar kapitasi. Karena ternyata memang di beberapa puskesmas sejatinya masih diminta, rakyat masih diminta uang 3.000 sampai dengan 30.000. Terus kalau kita masih sekarang menghitung data, saya kira memang apa yang disampaikan tadi oleh Ibu, ya kita sepakati. Tapi sambil menunggu validasi dan menghitung data, masyarakat mau diapain sekarang? Saya tidak pernah mengartikan surat Ibu itu sebagai larangan, tidak ada pikiran kita atau halangan. Surat Ibu malah minta untuk koordinasi dengan BPJS kalau tidak salah. BPJS terkunci oleh aturan-aturan, oleh regulasi yang membuat saya tidak diberikan ruang untuk melakukan terobosan-terobosan atau inisiasi yang bisa membela untuk pilihan rakyat saya. Biasanya ketika kita harus ketika Menteri Keuangan, kita tetap diminta untuk merujuk minta surat dari Menteri Kesehatan. Kalau seandainya memang pada kemarin lembaga-lembaga atau kementerian memberikan, silakan itu, tergantung pada kewenangan dan urusannya provinsi. Saya lakukan. Saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Saya lebih senang bisanya diberhentikan ketimbang saya melayani rakyat saya setiap hari, mendengar kritikan mereka, mendengar keluhan mereka. Jadi BPJS juga harus memberikan kepastian. Bagi yang memang belum mendapatkan harus juga diberikan kesempatan, berikan kesempatan terbuka kepada publik, kepada rakyat Banten, bahwa Anda walaupun belum mendapatkan BPJS, Anda boleh tanya. Tapi prakteknya LSM, saya sendiri ke lapangan, sendiri bahkan kita tunjang dan SKTM di 2 rumah sakit. Itu juga ada di rumah sakit Serang yang orang Lebak tidak bisa, yang orang Tangerang tidak bisa ke situ. Ini kan persoalannya. Dan kita harusnya faktual. Bisa jadi BPJS hanya masih memberikan kesanggupan, insya Allah untuk tahun depan. Dan bisa jadi juga kita, gubernur, kalau pada persoalan dewan, kita juga sanggup membayar. Tapi hari ini, besok, kemarin, mereka sudah menderita. Nah kalau semua tergantung pada regulasi, oke, itu memang regulasi menjadi. Tapi kan mesti ada kesempatan diberikan kepada kepala daerah. Tidak ada urusan politik. Gila, saya tidak berpikir soal politik. Tapi persoalannya, Ibu waktu ketemu makan kerupuk sama saya, bahwa kita masih bisa mainkan, bisa akan data-data. Tapi sampai hari ini kan kita masih dalam proses. Sementara hari ini rakyat sakit. Ibu berikan jaminan bahwa yang sakit sudah faktanya di lapangan
Nah, ini sebuah fakta yang tidak bisa kita bantah. Yang tahu tentang bagaimana rakyat Banten, saya kira saya dan para senator-senator ya tiap hari ketemu. Apa perlu nanti Pak Ismail Pak Direktur Utama sama Ibu kita keliling 2 hari 2 malam melihat langsung bagaimana pelayanan kesehatan. Sebenarnya tadi saya tidak mau mengkritik, walaupun harusnya saya mengkritik dari awal mengenai belum efektifnya pelayanan kesehatan. Maksud saya, di dalam undang-undang manapun ada ruang-ruang kosong yang belum dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Kan gitu Pak Badri ya. Ada undang-undang dalam 2 tahun juga belum efektif. Nah, yang ruang-ruang kosong ini yang belum kita bisa penuhi, kita harus tidak boleh membiarkan saja. Kalau dalam bahasa undang-undang bahasa pemerintahan yang saya pelajari, itu adalah tabung tantra. Kalau ada kebom mati di jalanan kepala desa, lalu di situ tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kebom mati, siapa? Ada namanya tugas tabung tantra, di mana kepala desa, camat harus berurusan dengan kebom mati tadi, harus pendam dan sebagainya. Itu sebenarnya. Dan sini ada kekosongan hukum. Bukan kekosongan hukum belum efektif. Ya, Ibu masih mendata. Atau ketemu saya juga akan mendata. Dan kita bisa katakan 2 juta orang masih ada yang bisa kita dorong, kita ini terus. Tapi faktanya sekarang, nah gitu. Jadi itu kalau nanti saran ke Menteri Keuangan, saya akan menghadap Menteri Keuangan. Saran ke KPK, saya menghadap Menteri KPK. Saran ke KPK kan secara riset sudah saya sampaikan. Masa iya seorang gubernur yang mau membantu pemerintah, membantu rakyatnya harus berhadapan dengan, karena saya tidak korupsi dan saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah diperiksa oleh siapapun selama 10 tahun. Dan saya akan buktikan bahwa saya juga tidak korupsi. Dan yang saya lakukan ini bukan untuk korupsi, tapi untuk rakyat saya. Saya sependapat dengan Pak Dirjen, bahwa memang secara konseptual ada hal-hal yang memang harus kita. Oleh itu, saya akan jalan untuk menyampaikan ke Menteri Keuangan, karena kita punya uang. Saya akan sampaikan ke Kementerian Negeri, tapi paling tidak kita juga berharap dari Ibu yang memberikan dukungan moral lah, agar kita bisa sama-sama lakukan yang terbaik buat rakyat Banten. Jadi sekali lagi, secara jelas kalau tadi dibilang akreditasi, kalau dibilang tadi datanya sudah ada, ya sudah. Tapi data itu akan kita gunakan untuk apa? Tahun depan, sepakati, tahun depan saya tidak perlu anggarkan untuk yang sakit di rumah sakit. Kita serahkan semuanya pada proses atau sistem yang sudah ada. Tapi hari ini, besok, saya masih belum berani memberikan penjelasan kepada rakyat saya ketika mereka sakit. Padahal itu kan sebenarnya sederhana ya Bu, dari 2 juta kan nggak sakit semua itu. Iya kan? Dan kita bayar di rumah sakit, kita bayar berapa klaim, atau pakai standar standar BPJS juga punya 160 komponen itu kan. Terus di situ ini ada tindakan medis, oke tindakan medis BPJS juga silakan, tapi yang bayar gubernur. Gue pakai KTP kan sama aja sebenarnya, karena kartu BPJS bersumber dari NIK juga kan, dari KTP juga. KTP bersumber, saya memang dulu melarang SKTM itu proses panjang dari lurah sampai puskesmas, dinas sosial baru terbit. Itu yang saya berantas waktu 2004 itu saya potong itu. Karena ternyata menerbitkan SKTM juga pakai calo-calo itu, bayar mereka 50.000 untuk dapat SKTM. Tapi SKTM dibuatkan ketika orang udah masuk rumah sakit. Orang masuk rumah sakit tunggu dulu mana SKTM-nya. Itu terjadi belum lama di Tangerang. Maka saya bilang tidak SKTM, cukup dengan KTP, tunjukkan itu. Kalau perlu cuci 3 kali dengan mengucapkan istighfar atau WH jangan masuk itu. Bukan solo atau apa, tapi karena demi menyelamatkan rakyat saya dari, ya saya kira Ibu paham lah kalau soal tentang kesehatan coverage bagaimana persoalan masyarakat. Itu saja. Dan saya nggak nanti lagi juga nanti apapun. Ya, saya justru ingin bertanya nanti Pak Gubernur ya,
Pak Gubernur maupun ke Bu Menteri